Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Berikut ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi apabila ibu mengalami bendungan ASI atau hampir mengalami mastitis ketika proses menyusui yang ibu lalui, sehingga membuat proses menyusui ibu merasa tidak nyaman dan tidak optimal. Mastitis terjadi karena berbagai macam hal, bisa disebabkan oleh stres, kelelahan, posisi menyusui yang tidak sempurna, pelekatan yang tidak adekuat, dan kemudian banyak hal yang bisa mempengaruhi. Kemudian apapun itu yang menyebabkan proses menyusui ibu tidak menjadi optimal. Nah, di sini apabila ibu yang sedang mengalami mastitis atau bendungan ASI atau ASInya bengkak, itu biasanya merasa sangat nyeri sekali, kemudian merasa tidak nyaman pada saat proses menyusui, sehingga ada beberapa ibu yang bahkan sampai mengalami peningkatan suhu tubuhnya menjadi lebih panas, mengalami demam, kemudian nyeri pada saat menyusui, teraba seperti ganjalan-ganjalan yang berada di sekitar payudara ibu. Nah, ini merupakan hal yang sangat sakit sekali dan tidak nyaman sekali yang dialami oleh ibu. Nah, apa yang bisa ibu lakukan apabila mengalami hal yang demikian? Yang pertama adalah apabila merasakan nyeri sekali, ibu dapat mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mengurangi nyeri sesuai dengan resep tenaga kesehatan atau dokter, sehingga dapat mengurangi nyeri ibu dan mengurangi sensasi nyeri atau tidak nyaman pada area payudara ibu. Yang kedua adalah bisa dengan melakukan kompres. Ya, kompres yang bisa dilakukan yaitu kompres hangat dingin selama 5 menit untuk membuat saluran ASI ibu menjadi lebih nyaman kembali. Nah, yang ketiga adalah dengan melihat kembali proses pelekatan, kemudian proses posisi menyusui harus dievaluasi kembali, dipastikan adalah pada saat menyusui pelekatannya sudah sempurna, tidak ada sensasi nyeri, tidak ada puting payudara yang berdarah-darah ataupun puting payudara yang terluka pada saat proses menyusui. Karena proses menyusui itu yang seharusnya adalah merasakan sensasi yang enak tanpa adanya nyeri. Nah, yang kelima adalah dengan membantu posisi. Jadi posisi pada saat proses menyusui dengan bendungan ASI atau dengan mastitis, yaitu dengan teknik Dangle. Di mana teknik Dangle itu adalah si bayi berada di atas meja ataupun berada di atas kasur, kemudian ibu menyusui dengan posisi menggantungkan payudara di bagian atas mulutnya. Ya, jadi pada saat melakukan menyusui, proses menyusui nenenin, jadi bayi bisa ditidurkan di atas meja ataupun di atas kasur yang nyaman dan aman tentunya, dan kemudian posisi ibu menggantungkan payudaranya seperti ini. Ya, jadi posisi ibu bisa merangkak, posisi yang mengupayakan payudara tergantung di atas mulut si bayi. Ini kenapa menggunakan teknik Dangle ini? Karena memanfaatkan daya gravitasi atau gaya tarik bumi, sehingga harapannya si saluran-saluran ASI yang tersumbat dapat dibantu dengan tekanan yang lebih kuat dari atas ke bawah, sehingga membuka saluran-saluran yang tersumbat. Harapannya dapat membuka jalan dan memberikan aliran yang cukup adekuat kepada si bagian areola ini untuk dapat membuka. Nah, dipastikan pada saat menyusui sebaiknya dipencet dulu ya, dibuka dulu, dipencet dulu untuk membuka bagian areola yang tertutup atau bagian puting yang tertutup, saluran ASI yang tertutup, dan kemudian baru diposisikan dengan teknik Dangle. Jadi seperti ini. Jadi bayi tidur di atas dan kemudian si ibu dengan posisi menggantungkan, menjuntaikan payudaranya ke bawah untuk memanfaatkan teknik gravitasi dalam proses menyusuinya agar membuka saluran-saluran ASI yang tersumbat. Ini bisa dipraktekkan dan bisa diuji dan dicoba apabila ibu yang mengalami mastitis atau ASI-nya payudaranya bengkak, untuk dapat
menanggulangi bahkan memberikan sensasi yang lebih nyaman kepada payudaranya, membebaskan rasa nyerinya sehingga proses menyusuinya lebih optimal. Demikian penjelasan informasi saya mengenai tips sederhana ibu yang mengalami bendungan ASI ataupun mastitis. Semoga informasi ini memberi manfaat kepada ibu-ibu yang sedang mengalami keluhan di luar sana, terutama yang mengalami bendungan ASI, dan semoga tetap memberikan ASI dan semangat untuk menyukseskan ASI eksklusifnya. Salam Rahayu.